Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Sosok tokoh ini menjadi sorotan publik, teman-teman, karena beliau berhasil menyelenggarakan Formula E di Jakarta. Sebuah ajang internasional yang kemarin itu diliput di 150 negara. Jadi kalau ini menjadi perhatian publik sangat wajar, teman-teman, karena negara-negara lain juga meliput kegiatan Formula E. Dan inilah yang bisa membawa nama harum Indonesia di kancah internasional. Kenapa begitu? Karena Formula E ternyata sukses digelar di Jakarta. Walaupun kemarin Giring Ganesa mengatakan kegiatan itu sukses bila ada dampak ekonomi di masyarakat. Namun kalau kita baca beritanya, teman-teman, pihak Jack Pro itu pasti menghitung berapa keuntungan ataupun apakah ada kerugian. Ini masih dihitung oleh pihak Jack Pro. Tetapi yang pasti, kalau menurut pendapat saya, perputaran ekonomi pasti ada di setiap penyelenggaraan kegiatan, termasuk juga di Formula E. Nah, pasca Formula E itu digelar, kemudian muncul deklarasi mendukung Anies Baswedan. Kalaupun ada deklarasi, ini menurut saya adalah sesuatu yang wajar dan umum, karena setiap calon presiden potensial itu pasti ada pendukungnya. Dan setiap pendukung biasanya mendeklarasikan dukungannya, dan itu dipublish, teman-teman, biar orang tahu. Misalkan Pak Anies ini didukung dari Sumatera, di Kalimantan, di Jawa Timur. Mereka banyak melakukan deklarasi mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Apalagi Pak Anies ini sukses menyelenggarakan Formula E, tentu mendapat perhatian publik. Tetapi menjadi aneh, teman-teman, ada FPI Reborn yang mendeklarasikan mendukung Anies Capres di 2024. Ada keanehan-keanehan tersendiri. Ada yang mengatakan ini adalah FPI palsu yang mencoba mendeklarasikan dukungan kepada Pak Anies Baswedan, tetapi ini justru malah bisa merendahkan Pak Anies Baswedan. Karena itu menjadi sorotan publik, teman-teman. Lalu siapa sebenarnya FPI Reborn itu? Padahal FPI itu sudah dibubarkan pemerintah. Kenapa masih menggunakan atribut FPI? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kenapa FPI Reborn ini menjadi perhatian publik, teman-teman? Kita ambil berita dari fajar.co.id. Mobil komando FPI Reborn pakai plat palsu, pernah dipakai demo PDIP Jakarta Utara dan tolak Formula E. Nah, ini menjadi aneh, teman-teman, kalau mobil yang dipakai itu dipakai untuk demo PDIP dan juga menolak Formula E. Tetapi sekarang kenapa malah mendukung Pak Anies Capres di 2024? Nah, inilah keanehan-keanehan terkait FPI Reborn. Heboh aksi deklarasi massa yang mengatasnamakan diri FPI Reborn masih menjadi perbincangan warganet. Yang terbaru, mobil komando yang dipakai jadi sorotan. Akun Twitter milik Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, Lembaga Informasi Persaudaraan DPP LIP, mengungkapkan mobil dengan plat B9352MB itu adalah plat palsu atau pajaknya sudah mati. Ini sih kalau polisi mau, kalau mau ya, ini sih andai kata, jikalau mau, sekali lagi kalau mau nih, mobil komando yang digunakan massa aksi FPI palsu, pajaknya mati, atau mungkin malah palsu. Kalau mau diusut, panggil koordinator aksinya. Biasanya kan gesit cari kesalahan FPI, kata akun itu. Warganet lain juga mengungkapkan, mobil komando itu pernah dipakai dalam beberapa aksi demo. Seperti aksi unjuk rasa kader DPC PDIP Jakarta Utara di Mapolres Metro Jakarta Utara pada Jumat 26 Juni 2020 lalu. Nah, ini, teman-teman, kalau kita lihat gambarnya, ada aksi PDIP memakai atribut PDIP ini, teman-teman. Tetapi mobil yang dipakai sama. Jadi kita menjadi bingung, teman-teman, apakah ini merupakan aksi sabotase untuk menjatuhkan Pak Anies Baswedan dengan melakukan dukungan kepada Pak Anies Baswedan, tetapi ini atributnya adalah atribut FPI Reborn katanya.
Selain itu, dengan nomor palsu B9352MB itu pernah digunakan pada 25 Maret 2022 dalam demo terkait penolakan Formula E dan mendesak KPK untuk memeriksa Anies Baswedan. Tak sampai di situ, akun Twitter @buronanmabes juga membongkar sosok yang diduga koordinator aksi deklarasi FPI Reborn mendukung Anies Baswedan itu. Pak Edi ini ternyata pemain lama, bukan hanya 1-2 demo yang dia koordinir. Sudah banyak demo, baik itu yang mendukung pemerintah ataupun demo yang menolak kebijakan pemerintah. Bukan hanya terlibat dan aktif pada satu ormas saja, tetapi juga ormas lainnya, tulisnya. Wow, berarti ini bisa dikatakan aksi demo bayaran teman-teman, atau aksi demo mendukung Pak Anies tetapi ini dibayar, karena menurut keterangannya ini banyak melakukan aksi demo, baik demo yang mendukung pemerintah atau yang menolak pemerintah. Jadi dia itu bisa berkoalisi, juga bisa beroposisi. Makanya banyak netizen ini yang menyoroti terkait aksi demo FPI Reborn kemarin. Dia juga heran dengan sikap kepolisian yang terkesan membiarkan ormas terlarang seperti FPI melakukan demo, bahkan diberikan pengawalan. Akun itu juga menyebut jika aksi deklarasi itu untuk menjatuhkan nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sukses menyelenggarakan event Formula E. Semakin jelas arahnya bahwa demo FPI palsu dibuat untuk menutupi rasa malu mereka yang gencar menyerang Anies dan juga Formula E. Bahkan tuntutan demo ke KPK pada 25 Maret 2022 sudah mulai terlihat, ungkapnya. Nah, itu teman-teman terkait aksi dari FPI Reborn yang mendukung Pak Anies Baswedan. Ternyata kalau dilihat teman-teman, plat mobil itu adalah plat mobil palsu. Itu yang disorot oleh netizen. Dan ini seolah-olah kok dibiarkan, bahkan dikawal kepolisian untuk melakukan aksi demo. Padahal kalau kita lihat, FPI kemarin itu kan sudah dibubarkan pemerintah. Artinya segala kegiatan itu dilarang oleh pemerintah kalau memakai atribut FPI. Tetapi masalahnya teman-teman, ini memakai istilah lain, yaitu FPI Reborn. Jadi berbeda kalau FPI kemarin hanya FPI, yaitu singkatan dari Front Pembela Islam. Tetapi kalau ada Reborn-nya, ini berarti kan sudah lain namanya. Mungkin ini alasan polisi mengawal kegiatan dari FPI Reborn itu yang mendukung Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, kalau kita melihat aksi dari FPI Reborn ini, kita bisa melihat dari dua sisi. Pertama, sisi menyampaikan pendapat. Ketika masyarakat itu menyampaikan pendapat, itu sah-sah saja. Jadi berserikat, berkumpul, kemudian memberikan pendapat di muka umum, itu adalah dilindungi oleh undang-undang. Dalam hal ini sah teman-teman, tidak ada masalah. FPI Reborn melakukan aksi misalkan mendukung Pak Anies atau melakukan aksi demo, itu sah-sah saja. Tetapi sisi lain, dia memakai atribut FPI Reborn. Padahal orang FPI menganggap ini adalah FPI palsu. Ini kan dua sisi yang berbeda. Padahal FPI sendiri teman-teman tidak melakukan dukungan kepada Pak Anies Baswedan sampai saat ini. Apalagi FPI sudah dibubarkan pemerintah, artinya segala bentuk kegiatan itu dilarang. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah terkait FPI Reborn ini, siapa yang menyuruh ketika dia melakukan aksi unjuk rasa atau mendukung Pak Anies Baswedan? Padahal sebelumnya menurut di akun Twitter lain mengatakan bahwa ini mobil pernah digunakan aksi PDIP dan juga pernah digunakan untuk melakukan aksi demo menolak Formula E. Tetapi ini yang menjadi aneh, dia mendukung Pak Anies Baswedan, malah mendukung Pak Anies untuk maju di 2024. Dan inilah yang akhirnya menjadi perbincangan di media sosial. Nah teman-teman, kalau kita melihat pagelaran Formula E yang sukses kemarin membawa dampak terkait nama Indonesia, akhirnya Indonesia menjadi harum namanya di tingkat internasional karena kegiatan itu diliput di 150 negara. Kemudian teman-teman, ada kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia karena mampu menggelar kegiatan yang bertaraf internasional seperti Formula E. Nah, keberhasilan Pak Anies Baswedan itu akhirnya membuat para pengkritik, pembenci Pak Anies Baswedan melakukan reaksi. Bahkan
ini melakukan fitnah-fitnah terkait Pak Anies Baswedan. Jadi tidak sekedar kritik, tetapi fitnah juga dilancarkan kepada Pak Anies Baswedan. Nah, inilah buah dari kesuksesan Pak Anies Baswedan. Satu sisi membawa nama harum Indonesia, sisi lain banyak pengkritik Pak Anies Baswedan yang terus melakukan serangan terhadap Pak Anies Baswedan. Dan kita lihat teman-teman, FPI pun juga begitu, ikut-ikut mendukung Pak Anies Baswedan. Padahal menurut FPI asli, jadi orang-orang FPI asli mengatakan itu adalah FPI palsu. FPI palsu yang mencoba untuk menjatuhkan Pak Anies Baswedan. Jadi siapa sebenarnya mereka, atau siapa yang bayar mereka sehingga melakukan aksi seperti itu? Nah, itu teman-teman kegiatan Pak Anies Baswedan yang ternyata membawa dampak positif yang luar biasa, membawa nama harum Indonesia. Tetapi sisi lain, para pembenci Pak Anies Baswedan mencoba untuk melancarkan serangan lagi yang kaitannya tentu menjatuhkan nama Pak Anies Baswedan. Nah, kalau dikaitkan dengan politik ini sangat wajar. Karena apa? Gelaran Formula E akan menambah elektabilitas Pak Anies Baswedan untuk diusung di 2024. Bahkan kemarin menurut pengamat politik, ada banyak partai yang mencoba untuk melirik Pak Anies Baswedan setelah sukses menggelar Formula E. Ada yang ingin mengusung Pak Anies di 2024. Bahkan jauh-jauh hari Nasdem ini sudah menyuarakan terkait Pak Anies Baswedan untuk diusung di partainya. Demikian juga dengan KIP, teman-teman. Ada nama-nama yang sudah dikantongi oleh KIP untuk maju di 2024, termasuk Pak Anies Baswedan. Belum lagi nanti ada Demokrat, ada PKS, bahkan kalau kita lihat kemarin di Formula E ada AHY juga hadir di sana, Ketua Umum Partai Politik Demokrat. Kemudian ada Muhaimin Iskandar juga terlihat, ada Zulkifli Hasan, dan ada beberapa tokoh lain seperti Hatta Rajasa itu juga hadir di sana. Ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Gelaran Formula E mampu mengundang beberapa tokoh politik nasional, juga pejabat negara Indonesia seperti Pak Jokowi, kemudian Mbak Puan, juga Bambang Susatyo. Ada presiden, ada ketua DPR, ada ketua MPR. Itu hadir di acara Formula E. Karena itu Formula E menjadi salah satu kegiatan yang bisa mendongkrak popularitas Anies Baswedan untuk maju di 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait FPI Reborn yang melakukan aksi mendukung Pak Anies Baswedan. Tetapi aksinya justru mendapat sorotan publik, termasuk dari FPI sendiri yang mengatakan itu adalah FPI palsu yang mencoba untuk menjatuhkan nama Pak Anies Baswedan. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.